Ini udah sering dengar suaranya Umi kan ikut kuliahnya Umi. Oh iya. Sekarang di ini ya, di apa namanya? Di kelas skripsi jadi buku. Ini ya, jaringan mungkin ya. Kalau Mbak Indah tinggal di mana nih Mbak Indah nih? Suaranya putus-putus atau sinyal saya ya? Oh, Mbak Rika Nurhayati. Ada 2 Rika ini ya, sama-sama dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ambil dulu bukunya ya, karena daminya udah jadi ini. Mana ini Mbak Indah Nurwulan Inung. Salam kenal Bu Radiaska. Redmi ini Mbak siapa? Nuri. Oh Mbak Nuri ya. Oh nih. Salam kenal Mbak Rika. Iya. Kalau dipanggil Mbak Rika gitu jadi saya deg-degan soalnya ini kan sebenarnya Mbak Rika sama ya. Sama ini. Rika Dewi. Sama-sama orang Jogja ini. Saya Jogja juga. Tapi lama nggak di Jogja. Sebentar, saya mau live dulu di Facebook ya. Umi sehat Umi. Alhamdulillah sehat, cuman ini Bandung panas banget ya. Oh jadi gitu. suka agak apa namanya ada flu sedikit lah. Iya. Cuaca. Sama ini panas tapi nanti hujan, panas hujan nanti. Ya, betul, seperti itu cuacanya. Saya mau pasang dulu lampu ya sebentar. Mbak Rika. Mbak Rika. Iya. Rika siapa yang dipanggil? Saya Rika Kinur Rika manggil Mbak Rika Nur Hidayati nih. Loh, ini bentar. Oh, ini Mbak Rika. Iya. Ya Mbak Rika. Oh iya. Kirain siapa? Mbak Rika, halo. Halo. Sehat Mbak Rika. Alhamdulillah. Baru lihat. Makasih ya kuenya kemarin. Sama-sama. Makasih juga Mbak Rika. Jadi nggak sempat ketemu ya Mbak Rika ya. Iya. Sebenarnya harusnya sempat karena saya sebulan di Jogja. Oh, lah ngabarinya besok pagi udah mau pulang baru ngabari Mbak Rika. Itulah keasikan sama ibu. Oh iya. Udah lama nggak ketemu ibu kan. Udah 2 tahun baru datang Juni kemarin. Jadi kasih sehat ibu ya. Alhamdulillah. Ya. Ini ada teman saya Mbak Nuri. Mbak Nuri itu teman SMP 8. Kalau Mbak Inung itu, Mbak Inung kan SMP 5, tapi teman kuliah. Sekelas sama saya itu Inung. Oh iya. Fenty juga ada di antologi ayah loh. Fenty itu teman SD. Ya, jadi gitu cuma berputar teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah gitu aja Mbak Rika. Iya. Umi, maaf ini kami seputaran Jogja rupanya terhubung semua. Ya nih, alhamdulillah. Jadi ya, kayak reuni ya. Iya. Adik saya sampai 8 dulu. Adik saya dua-duanya sampai 8. Oh iya. Ini Mbak Nuri ini di antologi juga Mbak, tapi cuma silent. Padahal sudah kebelet nulis, tapi belum nulis tuh Mbak Rika, didorong. Oh iya Mbak Nuri, ya tahu saya. Ayo dong. Masih ditunggu ini, masih bisa. Iya. Ini ada Mbak Nurul juga ya dari Jogja ya hadir ya. Nurul, ada Nurul. Nurul ya. Esturina. Itu teman SMA saya sama teman kuliah saya Nurul Esturina itu. Teman semua. Iya Umi, Nurul ini teman SD sama SMP saya. Sekelas saya sama Inung sama Nurul pernah kelas 2. Jadi saya deket sama Nurul ini kemarin ketemu juga waktu di Jogja, tapi lupa nggak manggil Mbak Rika. Tahu-tahu udah pamit mau pulang. Itulah.
Iya, baik. Mungkin kita mulai saja sesi bedah bukunya ya. Sebentar, saya mau record dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali ya di acara bedah buku yang rutin diselenggarakan oleh Juragan Artikel setiap kali menerbitkan sebuah buku. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah sebuah buku yang sangat bagus sekali isinya karena bisa memberikan inspirasi bagi para UMKM yang mana pada kesempatan di tengah pandemi seperti sekarang ini UMKM ini semakin banyak ya, banyak sekali dari masyarakat kita yang berusaha untuk survive dengan membuka usaha sendiri gitu kan. Nah, mungkin saja dengan hadirnya buku ini bisa memberi inspirasi kepada teman-teman yang membuka usaha sendiri supaya bisa mengembangkan usahanya. Ya, pada malam hari ini juga sudah selain penulis dari buku UMKM ini yaitu Mbak Rika Kinorika, sudah hadir juga Umi Alea sebagai founder dan owner dari Juragan Artikel dan juga penerbit Solusindo itu ya Mia. Terima kasih sekali Umi sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Untuk mempersingkat nih supaya kita sharingnya bisa lebih seru lagi, mungkin kita langsung aja dulu ya Mi ya, dan teman-teman kita persilahkan kepada Mbak Rika Kinorika untuk menyampaikan idenya dari mana, lalu proses menulisnya, lalu adakah hal-hal menarik yang bisa diangkat dari buku ini sehingga bisa menarik perhatian dari para pembaca. Mungkin silahkan Mbak Rika. Ya, terima kasih Mbak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Kondisi yang kurang menguntungkan bagi kita bersama semoga segera berlalu pada ini. Buku ini adalah buku pertama saya, buku solo pertama saya bersama dengan Juragan Artikel. Jadi saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan tim Juragan Artikel yang luar biasa, sangat support untuk terbitnya buku saya ini. Jadi sayang sekali di sini teman saya Nurul Esturina belum hadir ya. Beliau adalah orang pertama yang mengajak. Sudah ada. Oh sudah. Mana nih? Oh sudah ya. Aku ada Rika. Mana? Nah. Ini yang dapur ya. Halo Mbak Nurul. Mbak Nurul ini adalah teman saya SMA, juga teman kuliah, dan beliau ini adalah orang pertama yang mengajak saya ke Juragan Artikel. Pertama saya melihat di Instagram beliau ini buku antologi yang pertama dari Mbak Nurul. Kemudian saya kok kepingin juga ya nulis kayak Mbak Nurul, terus saya DM ke beliau, terus Mbak Nurul ngajak, ayolah ikut gitu. Nah akhirnya saya ikut dan tantangan yang paling berat bagi saya itu saya cerita dulu tantangannya. Apa tantangannya? Status jadi buku ini. Saya itu jarang banget nulis status di Facebook itu. Jadi ketika saya harus menulis status yang nanti akhirnya itu menjadi bakal buku, saya nggak pede karena saya itu mau nulis sesuatu di status itu rasanya tuh nggak enak kalau diketahui orang. Jadi model saya tuh gitu, saya nggak begitu suka apa yang saya rasakan itu diketahui orang. Nah, maka saya jarang nulis di status. Nah kebetulan ini kok harus nulis di status ya. Wah tantangan ini. Saya tanya sama Mbak Nurul, ini gimana ya? Boleh nggak kalau nggak ditulis di status? Saya bilang gitu. Oh nggak boleh, ini harus ditulis di status gitu. Ternyata Mbak Nurul tuh sebetulnya juga nggak suka nulis status juga, tapi akhirnya udahlah kita bersama-sama menguatkan hati untuk bisa nulis di status. Akhirnya saya nulis lah. 20 hari pertama itu saya excited sekali untuk bisa menulis. Antara 50% itu malu nulis di status, 50%-nya saya pengen ini jadi buku beneran gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah terselesaikan. Lalu
proses panjang, dan hari ini alhamdulillah sudah bisa kita bersama-sama melakukan, saya terutama diberi kesempatan untuk cerita kepada teman-teman semua tentang penulisan buku ini, bagaimana jalannya sampai isinya nanti seperti apa, kendalanya apa. Ini kendala, saya cerita dulu kendala nih yang pertama. Kemudian setelah itu senangnya, nah sekarang ini senangnya saya bisa punya solo buku. Padahal sebetulnya saya itu mengajar pada bidang yang sebetulnya saya tulis. Saya mengajar marketing di Fakultas Ekonomi, program studinya manajemen, kebetulan fokusnya di marketing. Nah, ilmu yang saya punya itu saya gunakan sebagai bekal untuk menulis buku ini. Selain itu, saya itu juga selain saya mengajar, saya kebetulan hobi bikin kue. Nah, di tengah masa pandemi kemarin, saya pengen meningkatkan kinerja dari warung kue saya itu, karena menurut saya pandemi itu justru menjadi peluang. Kalau orang itu pada kolaps, itu saya pengen menemukan peluang apa yang sebetulnya ada di balik musibah yang sedang kita hadapi bareng-bareng itu. Nah, ternyata benar, alhamdulillah kok mudah gitu. Mulai dari saya sebetulnya memulai bisnis kue itu sudah sejak tahun 2006. Tapi saya jualan kue itu hanya insidental aja, yaitu pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di bulan Ramadan itu saya biasanya sambil bikin kue kering gitu. Nah, tapi akhir-akhir ini karena juga ada dorongan lain, saya mengajar, saya terpaksa harus resign, pensiun dini dari saya mengajar, karena saya mengajar di Jogja tadinya, terus kemudian saya hijrah di Jakarta, saya mengajar di Universitas Trisakti Jakarta, tapi kemudian karena keadaan saya harus pulang, saya LDR-an dengan suami, dan suami kayaknya sudah tidak betah lagi kalau harus LDR lama-lama. Akhirnya saya mengorbankan kesenangan individu ego saya. Ya sudahlah, saya pulang akhirnya. Saya tinggalkan profesi saya di sana. Kemudian saya kembali ke Jogja, dan alhamdulillah masih ada kesempatan saya untuk mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta di Jogja. Tapi waktu saya masih punya banyak waktu luang selain mengajar di satu perguruan tinggi swasta itu. Nah, karena punya banyak waktu luang itu, maka saya punya keinginan untuk semakin meningkatkan penjualan saya ya. Kemudian saya genjot itu bisnis saya, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dalam waktu selama pandemi itu justru memotivasi saya untuk bekerja dengan baik, mengelola bisnis kue saya dengan baik. Nah, selain itu saya ketemu lagi nih dengan Mbak Nurul, ya di Facebook ya di Instagram. Saya melihat, kok enak ya kayaknya nulis buku, dan saya akhirnya tertarik. Ya udah, saya nulis tentang itu aja, UMKM. Sebetulnya tadinya Mbak Nurul nih menawarkannya fiksi. Saya kalau fiksi tuh nggak bisa gitu, karena saya biasanya nulis modul kuliah, tiba-tiba harus cerita fiksi itu otak saya itu kurang berperasaan kalau harus nulis fiksi itu. Menurut saya kan harus pakai perasaan ya. Tapi saya kurang pintar mengungkapkan perasaan. Akhirnya ya sudahlah, saya nulis yang saya bisa, yaitu ya bukan fiksi itu tadi. Akhirnya saya punya ide, saya pengen di masa pandemi itu menuangkan ke dalam tulisan tentang apa yang sudah saya lakukan dari bisnis kue saya itu. Ini cerita sampai saya menulis buku gitu ya. Dan akhirnya dimulailah penulisan itu selama 20 hari, dan tantangannya itu tadi, saya harus mau menulis status di Facebook, dan akhirnya terlewati 20 hari, selesai sudah di situ. Nah, hari ini sudah final bukunya, dan itu ceritanya cerita tentang penulisan buku sampai dengan selesainya. Kemudian bagian kedua yang ingin saya obrolkan bersama dengan teman-teman semua di sini adalah tentang isi dari buku ini. Apa sih isinya? Saya ingin membagi pengalaman di samping ilmu atau teori yang saya punya. Jadi antara ilmu atau teori yang saya kuasai dengan praktek yang saya lakukan itu saya buat seimbang gitu. Akhirnya jadilah buku ini. Jadi
ternyata teori itu kalau di dalam marketing itu buku penulis marketing yang paling terkenal di dunia, tidak hanya di Indonesia, itu namanya Philip Kotler. Mungkin Mbak Nurul waktu kita kuliah tuh ingat ya, Philip Kotler, buku penulis manajemen pemasaran. Dia penulis dari Amerika dan buku ilmu pemasaran di dunia itu merefernya ke beliau, ke Philip Kotler ini. Nah, setelah saya bergulat dengan praktek, ternyata yang saya simpulkan apa? Teorinya Philip Kotler itu jauh di atas awang-awang, sulit sekali kalau diterapkan. Itu hanya bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan besar gitu, di perusahaan besar di Indonesia. Teorinya terlalu melangit gitu. Nah, gimana kalau UMKM? Teorinya si Philip Kotler itu tentu kesulitan sekali gitu. Orang perusahaan-perusahaan yang multinasional maupun perusahaan nasional aja mungkin terlalu sulit untuk mengimplementasikan teori itu, apalagi UMKM yang selama ini dianggap UMKM itu berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan modal, karena keterbatasan sumber daya manusia, karena keterbatasan penguasaan teknologi. Itu kan posisinya UMKM kan di situ. Nah, kemudian saya mencoba ngutak-atik bisnis saya itu, dan ternyata teorinya Philip Kotler yang terlalu melangit itu bisa dibumikan, dibawa ke bumi untuk diimplementasikan ke UMKM yang relatif usaha kecil ini tadi, yang sangat keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, itu bisa diimplementasikan. Nah, setelah diutak-atik itu akhirnya kesimpulan yang saya dapat adalah bahwa menjalankan bisnis, baik itu bisnis besar maupun bisnis kecil, itu esensinya ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. 4 hal itu, 1, bagaimana merancang produk, bagaimana menetapkan harga, bagaimana melakukan promosi, dan bagaimana mendistribusikan produk itu supaya bisa dengan mudah sampai ke tangan konsumen. Nah, ini tantangannya. Bagaimana merancang produk? Ternyata itu tidak mudah merancang produk. Kenapa? Karena merancang produk ini kita sebagai penjual, apalagi penjual usaha kecil, kita harus tahu apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh pembeli itu. Kalau masa pandemi itu apa yang dibutuhkan? Makanan. Makanan seperti apa? Makanan yang higienis, aman, kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Ini makanan dulu, karena di tengah masa pandemi ini masyarakat tidak berpikir hal-hal yang lain. Masa sih mereka mau beli baju? Sampai nggak kepikiran kan beli baju. Yang mereka pikirkan bagaimana membeli uang yang sangat, di lain sisi keadaan ekonomi sedang tidak menguntungkan, daya beli masyarakat menurun. Mereka pasti akan mengutamakan kebutuhan primernya, terutama adalah kebutuhan makan. Nah, ini menjadi bukti bahwa UMKM sektor makanan dan minuman itu adalah UMKM yang paling tangguh ketika menghadapi krisis di masa pandemi ini. Itu bisa diperkuat dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Nah, strategi pemasaran yang tepat yang seperti apa? Yaitu tadi, bagaimana merancang produk yang tepat sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen, bagaimana menetapkan harga, karena ternyata harga itu tidak selalu harga yang paling murah itu adalah harga yang berhasil, tidak selalu. Orang akan mengatakan, mungkin pembeli akan mengatakan, saya nggak mau jual mahal-mahal karena takut nggak laku. Itu juga sesuatu konsepsi yang keliru, karena jangan khawatir, harga yang mahal pun akan bisa diterima oleh konsumen asal seimbang dengan kualitas yang ditawarkan. Ini harga. Jadi jangan melulu berpendapat bahwa harga yang murah itu harga yang berhasil di pasaran. Demikian juga jangan khawatir dengan harga yang mahal. Jangan-jangan kalau saya menetapkan harga mahal itu nanti nggak laku ya. Pelaku UMKM sektor makanan dan minuman sebaiknya meninggalkan pola berpikir seperti itu. Kalau memang harus dijual mahal, nggak apa-apa, tapi konsekuensinya tawarkan juga kualitas yang baik, gitu. Misalkan gitu. Saya terus terang, saya jualan brownies. Kalau di Jogja itu brownies yang terkenal itu Amanda. Di mana-mana orang jualan brownies, banyak sekali. Nggak cuma puluhan, mungkin lebih dari 100 orang jualan brownies. Tapi saya yakin brownies yang bisa diterima oleh konsumen adalah brownies yang sesuai dengan selera konsumen. Harganya gimana? Kalau mahal,
nggak apa-apa menurut saya, asal memang kualitas yang kita tawarkan itu sesuai dengan selera konsumen. Saya berani menjual brownies saya itu harganya sama dengan harganya brownies Amanda. Saya ditanya sama anak ataupun suami saya, kok berani? Amanda itu 40.000 loh, Mah. Kok jual brownies 45.000, ada yang 40.000, 45.000, bahkan 50.000. Saya bilang nggak apa-apa, karena bahan baku yang saya pakai adalah bahan baku premium. Saya yakin itu. Tapi juga asal jangan menetapkan harga mahal tanpa reward, value yang diberikan oleh konsumen itu harus seimbang dengan pengorbanan yang mereka bayarkan. Dan alhamdulillah meskipun harga brownies saya itu sama dengan Amanda, itu bisa diterima oleh pasar. Bahkan konsumen yang sudah sangat loyal dengan brownies saya itu harga 55.000, harga 60.000 yang di atasnya Amanda pun mereka nggak merasa itu barang yang mahal gitu, karena mereka bisa merasakan kualitasnya gitu. Mungkin kalau orang Jawa akan mengatakan ono rupo, ono rego, ono rupo. Harganya berapa? Rupane kaya ngopo, itu mereka rela membayar. Nah, strategi itu strategi itu tadi yang saya tulis di buku itu. Bagaimana bagaimana merancang produk, itu produk saya itu, bagaimana menetapkan harga, bagaimana melakukan promosi. Nah, promosi saat ini yang paling efektif adalah promosi online itu ya. Karena sekarang semua serba online, semua serba digital. Jadi promosi menggunakan selain online itu saya kira mungkin tidak efektif ya. Satu-satunya itu juga saya ceritakan di dalam buku saya itu bagaimana melakukan promosi secara online. Kemudian mendistribusikan. Ini pun juga secara online karena semua ini harus dasarnya adalah online. Distribusi itu bagaimana cara menyampaikan produk yang kita hasilkan itu bisa dengan mudah dan aman sampai ke tangan konsumen. Kita tahu bahwa karakter konsumen di tengah masa pandemi itu sangat berbeda dengan karakter konsumen sebelum masa pandemi. Kita tahu bagaimana karakternya. Mereka tidak mau keluar dari rumah, meminimalkan keluar dari rumah. Mereka sangat care dengan keamanan, higienis dari produk yang mereka beli gitu. Jadi satu-satunya metode untuk membeli mereka adalah dengan menggunakan online. Ojek online, dan itu luar biasa. Ojek online itu sangat membantu saya untuk menyampaikan produk saya kepada konsumen. Ada, saya sebut merek nggak apa-apa ya, ada GoFood, ada Grab, itu luar biasa. Yang sekarang luar biasa lagi, lebih luar biasa lagi adalah Mr. Speedy. Itu ongkirnya itu murah sekali. Nah, itu sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM. Jadi itu baru yang di dalam kota ya, belum yang di luar kota itu bisa dengan mudah sekali mengirimkan barang. Nah, itu semua adalah peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan, membangun. Nah, jangan maulah kalau disebut UMKM itu posisi yang lemah gitu. Tapi UMKM itu justru punya peluang, dan pemerintah pun kemarin di Hari UMKM itu pemerintah pun sudah memberi kesempatan yang luar biasa, mensupport, memberikan kemudahan dalam mendapatkan tambahan modal, ada KUR, ada subsidi, bahkan ada bantuan nominal yang tidak sedikit untuk UMKM itu luar biasa. Nah, bagi saya itu motivasi kesempatan yang luar biasa bagi para pelaku UMKM. Ini adalah kesempatan terbaik untuk bisa mengembangkan bisnis mereka. Jangan mau dianggap bahwa UMKM itu adalah usaha kecil menengah yang lemah gitu, jangan. Itu motivasi yang saya tulis di buku itu seperti itu. Jadi itu antara lain esensinya seperti itu, isinya seperti itu. Nanti kalau mau lebih lengkapnya pastinya harus dibaca teman-teman semua gitu ya, untuk isi yang lengkapnya seperti itu. Tapi intinya itulah yang saya tulis di situ. Selain teori yang selain berbekal teori yang saya punya, juga bagaimana pengalaman saya mengelola Kapten Brownies punya saya, dan alhamdulillah bisa berjalan seiringan, dan itu sangat menjadi imun bagi saya menulis. Ketika tidak ada pesanan kue, saya bisa menulis. Kalau pas dapur saya
repot ya, laptopnya saya tutup dulu. Jadi saya asik sekali dengan kegiatan saya sekarang ini. Cucu saya 3, anak saya 2, suami saya cukup 1. Itu sudah sangat membuat saya pengen hidup sehat lebih lama lagi, pengen punya semangat hidup yang luar biasa bagi saya. Tambah lagi sekarang tambah 1 hobi lagi, nulis. Dan saya sekarang masih nulis bareng Umi juga, bareng Mbak Nurul dan teman-teman lainnya, nulis tentang skripsi jadi buku. Itu juga semangat hidup, punya semangat lagi untuk hidup saya dalam waktu terakhir ini. Itu mungkin kira-kira cerita dari saya tentang bagaimana saya menulis buku itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Juragan Artikel. Ada Mbak Rika yang sudah mengedit buku saya, ada Mbak Nurul yang sudah mendorong saya untuk menulis, ada Mbak Ati, ada Umi yang luar biasa mensupport saya, kemudian ada Mbak siapa ini tadi? Mbak Kartika. Mbak Kartika, satu lagi namanya tuh sama dengan teman saya. Jadi saya selalu, siapa Mbak yang mengedit, yang bikinin flyer? Saya itu lupa. Siapa ya Umi? Mbak Madu. Mbak Madu, ya Allah, Mbak Madu, Mbak Ati, luar biasa teman-teman itu, sangat support saya. Dan saya pengen menyebar virus ke keponakan saya, ke teman-teman saya. Ayo kita nulis itu. Ini salah satu yang belum saya berhasil menjongkrongnya adalah Mbak Nuri ini. Ini nanti mudah-mudahan habis ini dia segera mau menulis. Katanya kalau nulis ayah dia mewek-mewek sama dengan Dek Fenty itu. Dek Fenty teman saya SD, jadi saya manggilnya juga Dek Fenty. Ini nanti program saya geret Mbak Nuri nih, biarpun mewek-mewek tetap saya geret untuk nulis itu. Itu terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah support buku saya terbit sampai hari ini, luar biasa bagi saya. Juga untuk kedepannya semoga semangat kita menulis masih terus berlanjut dan semakin berkembang untuk Juragan Artikel. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata dari menulis pengalaman sendiri, ilmu yang dimiliki bisa menambah semangat. Dan saya rasakan sekali semangatnya Mbak Rika ini ketika berbicara, banyak sekali ya, baru sedikit aja bocoran dari buku ini, ternyata banyak sekali nih hal-hal yang harus diketahui lebih banyak sebagai pengusaha UMKM, karena dengan membuka usaha sendiri ya tentu saja bukan hanya menambah income tetapi juga pasti akan menambah pengalaman hidup. Terima kasih Mbak Rika sudah mau sharing bersama kami. Pasti akan banyak sekali insight yang didapat oleh kami semua di sini. Baiklah, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi pengalaman, silahkan. Monggo, silahkan. Gimana? Siapa nih? Langsung saja speakernya dinyalakan. Saya nggak bisa lihat. Sebentar. Boleh langsung sharing aja. Boleh? Boleh, monggo Mbak Nurul. Sama di Jogja, tapi rasanya malah jauh kalau nge-zoom kayak gini. Kebalikan ya. Yang jauh jadi deket ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rika yang mana ini? Ada duo Rika. Bu Rika di sini, semuanya sahabat baik saya. Semuanya teman sekolah nih Umi. Jadi teman sekolah bisa berkumpul gara-gara ketemu di Juragan Artikel, ini luar biasa, subhanallah. Banyak banget itu yang saya ketemu di karena nulis gitu. Jadi Mbak Kinorika, jadi saya panggilnya Kinorika. Saya sampai salah-salah ketika di WA itu mau ngomong ke Rika Kinorika, tapi pikirannya tuh di Rika Nurdayati tuh. Satunya pedagang brownies, satunya pedagang madu. Karena saya juga
pelanggannya Kapten Brownies. Jadi saya selalu excited gitu kalau tahu ada teman-teman yang kemudian bikin usaha gitu, bikin usaha sendiri gitu, pasti saya wah itu harus disupport habis-habisan gitu. Tapi saya selalu percaya itu kalau kita itu menjadi customernya sahabat kita itu pasti rasanya itu beda, pasti rasa persahabatan itu masuk di dalam produknya, itu yang saya yakini, sehingga saya pasti pengen nyicipin gitu, dan saya percaya ketika sudah teman pasti nggak akan asal-asalan gitu kan. Nah benar, jadi saya pesan waktu itu ke Rika gitu ya, nyicip lah browniesnya, premium gitu kan. Tapi saya udah percaya duluan gitu, karena saya juga dulu itu saya suka masak tapi belum tentu enak hasilnya, tapi seneng gitu. Terus ya akhirnya nggak kalah sama Amanda lah, karena Amanda itu terkenalnya di yang kukus ya, Rik ya. Iya. Kan Rika yang ini ya, panggang dan istimewa memang. Jadi saya terima kasih. Saya nggak melihat harganya jadi mahal. Jadi terus kecanduan gitu. Kecanduan, tapi saya nggak yang suka brownies banget, karena itu anak-anak yang seneng ya. Anak saya, ponakan-ponakan. Nah, saya pesen kue jadulnya gitu. Ternyata dia bisa juga, ya udahlah, saya nggak usah coba-coba resep lagi dah, saya WA aja Rika gitu ya. Nah terus kemudian karena saya juga kan ada usaha ya di daycare gitu, dan itu saya manfaatkan ke pertemanan itu, saya manfaatkan, saya tawarin memang waktu itu, Rika mau nggak kita support dong, kamu ngarang-ngarang kayak kue yang sehat buat anak-anak. Kalau brownies nggak mungkin saya tawarin buat bayi kan gitu. Jadi artinya satu silaturahim ini harus berkembang gitu, harus saling support gitu. Nah ya adalah kemudian terus kita ngobrol-ngobrol, ini pantas. Nah di sisi lain saya nggak tahu ya, di bukunya Rika ada nggak ya yang database dulu, saya itu ingin banget bagaimana sih database ini bisa diberdayakan, di mana Kak? Di bukumu ada nggak ya, Rik? Database tentang apa? Tentang database tentang customer. Database customer. Ada itu untuk online konsumen, ya. Nah, maksud saya misalnya kita punya usaha itu pasti Umi kan juga ya, pasti database-nya kan mungkin udah ribuan kalau Umi ya. Kalau saya mungkin baru ratusan lah. Itu baru yang saya pikirkan di situ itu adalah peluang usaha sendiri kan di masa sekarang itu. Jadi kalau kita mau bekerja sama, misalnya saya mau jual brownies ke customer saya nggak perlu masak sendiri gitu. Jadi punya sahabat saya gitu, wong ini sudah oke gini, juga bisa dikerjasamakan. Rika Nur Hidayati juga itu mau saya berdayakan juga. Artinya gini, saya sangat tertarik ketika maksudnya teman saya tadi, saya dengerin Rika itu serasa kuliah lagi zaman. Aku kayak kuliah lagi nih ya gitu. Tapi membaca sekilas waktu itu ya, saya senang kenapa ini waktu Rika posting pertama itu, wah ini memang Rika waktu itu udah ikut yang itu belum, GPA, GCM belum ya? Udah ya, jadi kan ada dasarnya gitu ya. Tapi terus yang kedua, ketiga udah beda gitu, karena mungkin udah banyak ini ya, ada. Jadi senang gitu ngelihat teman juga bertumbuh gitu, dan nggak kapok ternyata gitu loh. Nggak kapok karena kita kelas skripsi jadi buku ya Umi. Itu sedang terdistraksi saya, terjeda, jadi kayaknya perlu pertambahan waktu saya. Iya, saya juga. Sama ya. Jadi yang saya tanyakan itu Rika ini di buku tentang database. Saya ingin
database ini harus diberdayakan seperti apa gitu loh. Karena saya juga belum rapi banget database, tapi ini mulai saya ingin buatkan sistem malahan, sehingga saya nggak harus jualan. Saya mau memaksimalkan database customer saya nanti untuk yang tidak semuanya disuruh daycare kan, maksudnya nanti dia udah lulus dari daycare kan, bayi-bayi ya pasti sudah doyan brownies pasti ya kayak gitulah. Jadi nggak yang saya pikirkan itu apa ada nggak kayak itu, atau gimana pendapat Rika. Terus yang kedua itu mungkin Rika juga tahu bahwa saya juga mengembangkan dapurnya daycare ya, tetapi nggak nyaingin brownies lah, nggak bikin brownies. Jadi bikinnya makanan bayi itu. Nah, jadi pas saya memang mau juga itu maksudnya masuk ke online ini ya. Tapi memang produksinya kan harus cepat ya. Maksudnya kalau misalnya Gojek itu masuk GoFood kayak gitu kan, kita kan harus ready ya. Terus sama seperti itu gimana Rika sebagai dosen marketing gitu. Karena saya bilang gitu, teori itu penting ya, tapi ketika saya menjalankan itu juga lupa teorinya gitu. Jadi baca tulisannya Rika seperti refresh kembali gitu. Oh iya ya ada teorinya tuh ya, meskipun teori itu tetap melandasi praktek, tetapi teori tanpa praktek juga sia-sia nanti ya. Jadi Rika ini oke, dia nulis buku, teorinya ngajar ya karena dosen ya, terus ya mempraktekkan sendiri ya. Gitu. Jadi merasakan bagaimana tidak mudahnya teori itu dipraktekkan karena di lapangan juga banyak dinamika ya, Rika gitu kan. Nah itu nulis buku selanjutnya bisa itu dinamika antara teori dan praktek. Ide tersendiri itu ya dua. Jadi saya ingin bagaimana memaksimalkan database. Sama yang kedua itu kalau kita mau terjun ke GoFood itu berarti kan harus ready. Saya belum tahu, mungkin bulan depan. Nah itu yang Mr. Speedy itu juga baru tahu tadi Rika pas nyebut itu. Benar ya. Jadi mungkin bisa dikasih kalau memang salah satu kendala yang saya pikirkan ini ongkirnya gitu. Jadi ketika kita keluar publish itu ongkirnya ini jadi beban gitu karena GoFood jadi mahal sekarang tuh. Iya, betul. Itu Rika. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Kalau tentang database marketing, database customer ya, itu kalau di buku itu bisa 3 chapter sendiri Mas itu. Jadi ya, nanti nulis lagi kamu. Yo. Itu kalau di buku saya itu tidak terlalu banyak ngomongin tentang database karena itu karena akan kepanjangan kalau nanti ngomongin itu ya. Cuma database itu penting karena seperti daycare-nya Nurul itu database itu sangat penting kan. Pengelolaannya gimana ya? Kalau pengelolaannya untuk daycare di database itu agak pelik kan. Agak pelik tapi manfaatnya sangat luar biasa karena daycare itu kan nanti ada adik-adiknya bakalan. Nah, itu yang harus relationship marketingnya di situ karena kakaknya dititipin di daycare situ, disekolahkan di situ, berharap adiknya juga. Nah, itu kalau tidak ada database marketingnya nggak berkelanjutan gitu. Nah, berarti untuk pengelolaan daycare-nya Nurul itu akan sangat bermanfaat kalau mengimplementasikan database marketing, database customer gitu. Sebenarnya sih softwarenya ada itu, software dimasukin software marketing, cuma saya tidak begitu mendalami yang itu, yang database customer. Ringkas saja ya waktunya, nanti tidak dilirik-lirik sama Mbak Ati. Yang kedua tadi online. Nah, Mbak Nurul, kalau siap makanan seperti yang kita produksikan itu, kalau menggunakan GoFood atau Grab atau sekarang ada Shopee Food, itu resikonya kita harus ready. Harus siap makanan. Saya menggunakan GoFood untuk kapten, saya gagal. Saya tidak bisa.
Karena apa? Karena saya harus ready, sementara ketidakpastian sangat tinggi. Ketidakpastian tentang permintaan itu sangat tinggi saat ini. Jadi kalau menurut saya untuk brownies, saya cerita tentang brownies ya, nanti Mbak Nurul bisa mengira-ira kira-kira kalau produk Mamgo itu bisa sama nggak dengan brownies. Kalau brownies saya ternyata tidak bisa jalan dengan menggunakan GoFood. Karena apa? Saya setiap hari harus ready banyak item produk, karena saya punya banyak item varian produk. Kalau itu saya ready, saya nggak sanggup gitu. Sementara kalau ini saya masak langsung kan membutuhkan waktu yang lama untuk brownies itu, nggak cepat. Tapi beda kalau nasi goreng atau ayam geprek itu kan bisa dimasak 5 menit, 10 menit bisa siap ya. Tapi kalau brownies saya nggak bisa. Jadi GoFood saya berhenti, nggak bisa. Saya hanya pre-order. Tapi alhamdulillah pre-order itu sudah bisa berjalan dengan baik dan lebih berhasil dengan menggunakan pre-order. Kalau Mamgo kayaknya juga lebih tepat kalau pre-order ya, kalau menurut saya. Kalau GoFood nanti risikonya agak tinggi itu, menurut saya. Itu Mbak Nurul jawaban dari saya. Iya. Tapi masuk di GoFood itu juga meskipun kita nggak ready ya, tapi orang tuh nyari itu kadang-kadang saya juga nyarinya di GoFood meskipun nggak beli lewat GoFood, ya nggak sih? Ya, jadi sebetulnya nggak kita masuk tapi nggak yang untuk ready gitu ya nggak apa-apa. Bisa juga kan? Nggak apa-apa ya. Iklannya gitu. Sebenarnya yang Mr. Speedy itu sangat membantu tuh Mbak Nurul. Ya? Mr. Speedy itu kalau saya ngirim brownies ke Mbak Nurul pakai GoFood, pakai GoSend itu di atas 15.000 kan, kadang 17.000, kadang 20.000 tergantung trafficnya. Tapi kalau Mr. Speedy cuma 8.000, kemana aja cuma 8.000, dari rumah saya Condong Catur sampai ke Meguo itu cuma 8.000, paling kalau mahal itu 9.500. Nah itu kan menguntungkan baik bagi saya maupun bagi pelanggan saya gitu. Pak, coba deh, saya bukan orang Mr. Speedy, tapi saya mempromosikan karena saya mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari situ. Pelanggan saya merasa diringankan ongkirnya dengan menggunakan Mr. Speedy itu. Ya, oke. Terima kasih, Rika. Itu Mbak Ati. Masih ada waktu, Mbak Ati? Oh, suaranya belum keluar, Mbak Ati. Suaranya keluar. Maaf, masih di mute. Iya. Masih ada waktu, Bangga buat teman-teman yang mau bertanya silahkan. Manuri. Siapa nih? Langsung aja dinyalakan itunya speakernya, monggo. Sebentar. Ya silakan. Boleh, siapa? Bu Nuri mungkin mau bertanya? Belum. Oh, belum. Mbak Inung. Mbak Inung sambil Mbak Madu. Inung nggak kelihatan ya. Kalau enggak saya aja deh yang mau nanya nih. Boleh. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Dari kayak gini nih, kan tadi kan dibilang jangan takut untuk menjual harga yang mahal gitu kan, tetapi kita juga harus meningkatkan value. Tapi kadang kita juga sebagai yang newbie gitu, kadang suka masih cemas nih. Bagaimana sih cara menentukan harga yang pas gitu, meskipun kualitas kita memang kita tingkatkan, tapi ada semacam ketakutan, kita kan baru nih, yang namanya baru itu kan ingin dikenal dulu sama masyarakat, tetapi kalaupun kita ingin menurunkan harga, ntar HPP-nya nggak masuk gitu. Adakah kiat-kiat khusus untuk ini, terutama untuk menentukan harga jual gitu? Gimana Mbak? Oke, terima kasih Teh Ati. Jadi gini, di buku saya juga ada metode perhitungan harga pokok produk, itu ada. Kita menetapkan harga itu yang paling umum adalah berdasarkan pada biaya. Berdasarkan pada biaya itu artinya menghitung berapa besar biaya yang sudah kita keluarkan untuk menghasilkan produk itu. Gitu. Dasarnya itu.
paling umum adalah menggunakan dasar biaya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 loyang brownies. Setelah saya hitung, misalkan biayanya 40.000 gitu. Nah, setelah ketemu harga pokoknya, kita akan menetapkan berapa margin atau keuntungan yang kita inginkan, berapa persen margin yang kita inginkan. Ada yang menginginkan 20%, ada yang menginginkan 30%. Biasanya kalau makanan itu 20% sampai kalau mungkin yang apa ya namanya berani itu bisa 50%, bahkan bisa 100%. Tapi kalau yang umum itu kalau makanan berkisar antara 20, 30, 40% sebanyak-banyaknya. Nah, itu berdasarkan biaya. Jadi menetapkan harga itu berdasarkan biaya dengan menghitung ongkos produksi ditambah dengan margin atau keuntungan dalam bentuk persentase yang kita inginkan. Tetapi menetapkan harga dengan metode itu bukan merupakan metode yang menjanjikan keberhasilan dari produk yang kita jual. Lalu apa yang harus kita pertimbangkan selain dasar biaya yang sudah kita perhitungkan lagi? Yang harus kita pertimbangkan adalah faktor X yang harus kita pikirkan. Apa itu faktor X? Faktor X adalah faktor kepada siapa produk ini akan kita tawarkan. Nah, kepada siapa? Siapa pasar sasaran yang akan kita tawari produk ini? Atau kalau dalam bahasa keren teori pemasaran, segmennya kemana itu? Nah, segmennya kemana? Itu secara umum konsumen itu dapat kita bedakan menjadi 2, Teh Ati. Satu, economic man dan psychologic man. Economic man itu kalau bahasa Indonesianya itu manusia pengiritan. Economic man. Dia kalau beli barang itu seneng yang murah-murah. Kalau beli nggak usah yang merek, pokoknya yang penting saya pakai jam tangan. Nggak usah yang merek, pokoknya saya pakai sepatu. Jadi itu economic man, dia ekonomis atau manusia pengiritan. Dia lebih suka produk yang harganya murah. Tentu saja kalau dia dikasih harga yang mahal, dia nggak mau. Tapi kalau yang psychologic man, satu kelompok lagi psychologic man, ini adalah kelompok konsumen yang suka dengan harga mahal. Bahkan dia nggak suka dengan produk yang harganya murah. Kenapa? Karena dia menganggap kalau produk yang murah itu nggak berkualitas. Kalau brownies harga 30.000, dia akan mengatakan, pasti nggak enak tuh browniesnya. Kok brownies 30.000? Dia akan begitu. Jadi kalau dia ditawari produk yang murah, dia malah mungkin menolak. Nah, jadi ketika kita menetapkan harga, gunakan 2 pertimbangan ini. 1 pertimbangan harga, 2 pertimbangan faktor konsumen. Ke siapa? Produk kita itu mau ditawarkan kemana? Kalau kita mau tawarkan ke economic man, ya jangan terlalu banyak, ambil marginnya, 20% aja cukuplah. Tapi kalau kita mau tawarkan ke psychologic man, orang yang suka brand, dia branded, suka merek-merek, dia suka mahal-mahal, kita ngasih margin 50% pun dia kan nggak masalah. Karena dia menganggap ada dalil yang namanya PQR, Price Quality Relationship. Ada harga, bahwa harga dan kualitas itu saling berhubungan. Harganya mahal, pasti kualitasnya bagus. Nah, jadi makanya tadi saya di awal sampaikan bahwa jangan takut dengan harga mahal, karena belum tentu harga mahal itu akan ditolak oleh konsumen, asal ada value yang diberikan. Nah, seberapa besar value yang kita tawarkan itu tadi, kita harus menggunakan dasar. Satu, menghitung dasar dengan menggunakan dasar biaya. Yang kedua, dengan mempertimbangkan siapa pasar sasaran yang akan kita tuju. Kalau economic man berarti kita harus tidak terlalu banyak mengambil keuntungan. Kalau psychologic man kita boleh mengambil margin keuntungan yang lebih banyak. Itu Teh Ani, mungkin bisa Teh Ati mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan dari saya. Iya Mbak, makasih banyak. Ini udah mulai harus berani berarti ya untuk menentukan harga. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi yang mau berdiskusi bersama Mbak Rika. Monggo silakan. Saya Mbak Rika. Ya, siapa ya ini? Mbak Rika. Ya, tadi keluar ini error laptop saya nih. Aduh. Oh ya. Pakai HP ini. Nah, jadi saya mau nanya nih soal kemasan ya Mbak. Ya. Mbak Rika ada ngomongin soal kemasan. Nah, kemasan ini kan sangat penting ya kalau sekarang dalam usaha, apalagi UMKM sekarang saya lihat udah mulai banyak yang bagus kemasannya ya. Seberapa
pengaruhnya kemasan itu ke produk kita, karena kan misalnya seperti madu ini kan agak gampang-gampang susah nih. Saya kadang-kadang kita misalnya kayak botol itu kan nggak mesti saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi saya kadang merubah botol itu kan kadang-kadang juga dia gramnya, beratnya juga berubah, terus juga mungkin bermasalah seperti kemarin saya ngirim ke Nurul juga ada sedikit masalah. Jadi kalau misalnya saya punya beberapa varian, tapi artinya ada sih yang tetap sekilo sama setengah kilo misalnya gitu. Jadi kalau misalnya saya, maksudnya jadi nggak tetap ini, kan saya ada nitip di apotek-apotek di Pekanbaru gitu kan. Konsumen itu akan masih merasa iki piye toh kok ganti-ganti terus botolnya atau gimana, atau nggak ada masalah atau gimana menurut Mbak Rika? Karena saya agak cemas juga kemarin, saya nggak dapat lagi botol yang menurut saya sih udah srek saya gitu loh. Jadi saya ganti yang lain seperti itu. Oke. Ya, bisa saya berikan masukan ya Mbak Rika. Kalau menurut teori sih packaging itu harus mengandung unsur ekonomis, estetika, dan kepraktisan. Itu ada 3 unsur itu: ekonomis, estetika, dan kepraktisan. Harus jangan sampai gara-gara kemasan harganya jadi mahal. Jangan sampai membebani seperti itu. Jangan sampai gara-gara kemasannya harganya jadi mahal. Tapi di lain sisi ada yang justru kemasan itu meningkatkan harga jual, Mbak. Mbak Rika kan kalau ke Jogja itu ada geplak Bantul gitu ya, ampiang. Itu kan makanan sepele. Tapi ketika itu dikemas dengan kemasan yang eksklusif, harganya jadi mahal. Dan itu bisa diterima oleh konsumen. Nah, sekarang kalau madu, ada ekonomisnya, ada kepraktisannya, ada estetikanya. Misalnya kepraktisannya kalau sekarang itu karena marketingnya online, jarak jauh harus bisa ditempuh. Kalau bisa keamanannya bisa dijamin. Jangan botol kaca lah, misalkan seperti itu. Atau mungkin Mbak Rika bisa menggunakan packaging plastik yang tebal, itu bisa juga seperti itu. Jangan khawatir kalau konsumen itu akan punya persepsi yang negatif terhadap kemasan ketika kita gonta-ganti. Saya itu pakai brownies saya itu juga gonta-ganti Mbak Rika, gonta-ganti packagingnya. Iya, ketika saya ketemu, saya memang sengaja belum memesan packaging dengan brand yang patok Bangkong pakai itu belum. Tapi kalau saya lihat di online, loh ini kok bagus ya kemasan ini, saya ganti pakai itu. Ini saya ketemu lagi di online, kemasan bagus, ukurannya pas, saya ganti lagi pakai itu. Tapi semuanya asal tidak merubah kualitas barangnya itu sampai saat ini konsumennya masih baik-baik saja. Jadi untuk gonta-ganti itu insya Allah nggak ada masalah bagi konsumen sepanjang kualitas produk kita ini menjamin bahwa tidak ada perubahan untuk kualitasnya. Itu kalau menurut saya. Dan kalau madu itu mungkin yang lebih ditonjolkan adalah unsur kepraktisannya, Mbak. Kalau kosmetik itu estetika, harus ada keindahannya gitu ya. Tapi kalau madu itu mungkin kepraktisan, apalagi kalau pengiriman jarak jauh pakai sekarang pouch plastik itu kan bagus-bagus ya Mbak Rika. Botol-botol itu kan juga botol botol Mika itu sekarang tebal dan bagus kok, nggak usah kaca. Cuma saya nggak tahu kalau madu itu keamanannya kualitas produknya terjaga kalau botol kaca atau plastik itu gimana? Ada pengaruhnya nggak? Selama ini tidak ada masalah sih, mau pakai yang kaca ataupun pakai botol plastik pun tidak ada masalah. Cuman memang masalah keamanan ketika jarak jauh, kadang madu itu ada yang gasnya kuat, ada yang enggak. Itu yang kadang-kadang masih jadi masalah. Jadi saya harus uji coba terus gitu, kira-kira paling mudah yang aman sampai yang seperti apa. Nah itu masih kadang-kadang udah oke, lain waktu masih bermasalah, mungkin dia ada keluar atau gimana. Kalau seperti itu berarti nggak ada masalah ya? Berarti nggak ada masalah. Bagaimana pinter-pinternya kita meyakinkan ke konsumen bahwa meskipun packagingnya berbeda, tapi kualitasnya tetap terjaga. Itu kuncinya di situ.
dari sanatnya dia harus jelas. Itu yang memastikan keaslian ya. Nah, itu. Iya. Kalau kemasan ini saya agak Iya. Betul. Ya Mbak Rika. Itu Teh Ati. Ya, terima kasih Mbak Rika yang sudah ini. Memang betul ya, kadang kalau yang madu itu harus hati-hati ya untuk pengemasannya. Pernah juga tuh saya beli madu ternyata gasnya itu keluar gitu. PR nih Mbak Rika, semangat. Iya. Siapa lagi mungkin? Umi udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Kinorika, Mbak Nurul ya, sama-sama di Jogja. Silaturahmi terus kan Mbak Nuri ya, mudah-mudahan juga bisa gabung nanti ikut aktif menulis. Dan sebenarnya ini Mbak Kinorika, kemudian kemarin Mbak Nurul itu based on pengalaman ya, jadi pengalaman langsung dan memang buku itu jadi terasanya pasti berbeda ya dengan buku-buku yang saya sama, tapi hanya dari sisi teori. Dan saya lihat juga ini masih bisa dikembangkan. Tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Nurul, bagaimana masalah database. Nah ini juga luar biasa ya. Nanti bisa jadi seri berikutnya dan saya lihat materinya kekinian. Jadi artinya memang sangat cocok dijadikan panduan untuk teman-teman yang memulai bisnisnya terutama masa pandemi ya. Dan di sini di pengantarnya juga ada UMKM di tengah pandemi. Jadi sangat-sangat relate dengan kita semua dan harapan saya mungkin nanti satu saat ya ini ya pebisnis madu, kemudian juga brownies ya sama daycare itu bisa satu saat berbagi dengan tema yang sama ya mengenai bagaimana mengembangkan bisnis tentunya ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat kita semua bahwa senantiasa ada harapan ya kalau kita mau bergerak gitu kan meskipun kondisi di luar masih belum bersahabat ya terutama bagi teman-teman yang UMKM yang biasa offline penjualannya ya, tapi mau tidak mau kan kita harus beradaptasi ya karena manusia itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kemampuan akal yang Allah berikan, kelebihannya di situ. Dan ini jadi tantangan buat kita semua. Bagaimana tadi UMKM ini bisa terus bergerak di tengah keterbatasan yang ada, yang muncul bukan keluhan, tetapi solusi ya. Artinya dengan tips-tips yang disampaikan di buku ini, materi-materinya juga bisa sangat bermanfaat tentunya untuk pembaca. Itu mungkin kalau dari saya luar biasa ini. Bisa lanjut seri-seri berikutnya ya. Ada Teh Yuga juga ya, saya lihat ya yang hadir ya. Banyak yang hadir juga. Ada Bajum juga. Di sini ada Mbak Puput, ini teman di Pekanbaru, Mbak Halina Fatmah. Beliau pengusaha juga ini. Oh, alhamdulillah. Baru mulai nulis sama saya. Nanti saya mau pesan browniesnya jadi penasaran ya. Kalau boleh. Ini Mbak Puput. Gimana Mbak Puput? Juga menulis itu jadi sarana promosi ya. Jadi kan saya juga membaca latar belakang penulisnya. Oh jadi tahu ya. Oh jadi penasaran nih sama cake-nya, sama browniesnya. Pasti teman-teman pembaca yang lain juga ya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Makasih Mbak Rika sudah diajakin ya ikut sama teman-teman di Jogja nih ya Mbak Rika kayak. Ini di Bandung ada, di Jogja ada. Iya. Tadi saya juga ngikutin ya dengan Mbak Rika Kinorika tadi jualan brownies ya Mbak, keren ya jualan brownies Kapten. Cuman tadi saya ada masukan itu Mbak tadi masalah GoFood dan GrabFood yang kalau untuk brownies kan agak susah ya kita ready langsung dijual di GoFood, di GrabFood gitu ya Mbak ya. Iya. Cuma kalau saya boleh saran ya bagusnya sih kalau untuk online-nya pakai WA Bisnis itu lebih
teman-teman saya yang punya usaha pre-order itu tuh lebih keren dan lebih maksimal lebih maksimal hasilnya kalau kita pakai yang sistem pre-order. Jadi tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terbuang gitu ya Mbak Rika ya. Betul. Ya, betul. Iya. Betul, Mbak Puput, terima kasih sekali. Ya. Ya, ini saya juga belum mengganti akun WhatsApp saya menjadi akun bisnis karena masih kadang-kadang masih dilema nanti kalau ada di luar, harusnya saya punya nomor sendiri yang untuk jualan brownies, kue-kue saya gitu. Sebenarnya nggak cuma brownies sih, kue saya ada cake, macam-macam cake gitu, cuma ya karena yang paling saya unggulkan itu brownies. Nah, terima kasih masukannya untuk WA WhatsApp akun bisnis itu ya, itu nanti akan saya coba. Iya, sama-sama Mbak. Karena itu apalagi masa pandemi itu ya itu banyak yang happening juga kan ya, pakai WA grup, WA ini gitu ya, teman-teman saya gitu. Ya, makasih Mbak Rika sudah diajakin. Makasih Mbak Rika ilmunya. Ya, sukses selalu. Ya, sama-sama. Iya, penggunaan media sosial itu memang sangat membantu sekali ya di masa pandemi seperti ini untuk bisnis-bisnis marketing gitu ya, bisnis marketing kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya juga? Masih ada teman-teman yang lain? Lebih lengkapnya di buku ya, Mbak Kinorika ya. Ya. Ini masa PO-nya sampai kapan ini, Mbak? Apanya? Sudah mulai buka open PO kan untuk bukunya? Buku sudah, saya sudah mulai ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tahu juga masa PO-nya dari kapan sampai kapan, terus harganya gitu mungkin. Itu Umi kali ya, saya kemarin ngikutin Umi. Monggo silakan Umi, saya ngikutin aja kayak gitu. Iya. Nanti mungkin flyernya Tati ya dikirim ya ke sini ke grup. Saya kirim dari WhatsApp ya ke sini ya. Oh iya, boleh. Iya, karena kan sayang ya bukunya ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan saja bisa menjadi motivasi juga sih buat para UMKM. Iya. Iya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi kah? Atau menanggapi dari sharingnya Mbak Rika ini? Mumpung masih ada waktu. Monggo, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Saya boleh nanya Mbak Rika nggak? Boleh, Mbak. Boleh. Monggo. Saya tertarik, saya kan belum bisa menulis. Kalau Mbak Rika ini kan udah usahanya dibuat tulisan ya. Kira-kira tips triknya apa nih Mbak? Biar kita semangat nih buat menuliskan bisnis kita itu. Kan kadang-kadang kita takut salah ya, apalagi masalah bisnis tuh kita khawatir gitu ya. Ada kekhawatiran ilmu kita tuh kayak belum sampai gitu ya. Apa tipsnya Mbak biar mau menuliskannya jadi buku gitu? Apa biar saya semangat nih Mbak? Pak Puput ya ini ya? Iya, betul. Pak Puput nggak kelihatan sih gambarnya. Oh iya, bentar saya pakai jilbab dulu ya biar itu ya, bentar dulu. Biar kelihatan saya. Monggo Mbak dilanjut Mbak jawab Mbak. Biar saya pakai jilbab dulu deh. Mbak Puput ini terima kasih. Dari UGM juga nih Mbak Kino. Oh ya. Biologi UGM. Biologi. Tahun berapa tuh Pak Puput? Berapa ya Mbak Puput? Tahun 98 Mbak. Wow, masih muda banget. Selisih banyak banget sama aku. Sambil pakai jilbab. Oke, terima kasih Pak Puput pertanyaannya. Jadi tadi udah. Kiatnya ya Pak Puput ya. Jadi gini. Iya. Apa yang kita lakukan itu yang ditulis. Oh gitu. Apa yang kita lakukan ditulis. Ya itu, nggak usah
sebisanya apa yang kita lakukan itu ditulis, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikurang-kurangin. Itu nanti akan menjadi hasil yang original kan. Nah nanti ketika kita baca lagi, nah udah kelihatan sekarang Pak Ubud. Iya. Nanti kalau udah jadi tulisan baru, oh kayaknya ini nggak pantas kalau ini saya ceritakan misalkan gitu. Oh oke lah, ini sedikit saya kurangi aja biar nggak terlalu lebay gitu misalnya. Tapi apa yang kita lakukan itu yang ditulis, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Saya sekarang sebenarnya juga lagi proses menulis tentang Kapten Brownies gitu. Kalau Kapten Brownies saya kan nulisnya pakai C. Tapi saya pengen nulis buku judulnya Kapten pakai K. Jadi bukan merek dari kue saya, tapi Kapten Brownies gitu. Saya bercerita tentang bagaimana mengawali bisnis saya ini sampai saya bisa, alhamdulillah tadinya saya hanya punya stand mixer yang kecil, kemudian saya bisa membeli mixer yang lebih besar. Yang tadinya ovennya cuma oven kecil, alhamdulillah kemudian bisa menambah oven dengan kapasitas yang lebih besar. Itu kan sesuatu yang kepuasan batin gitu ya. Nah itu yang saya ceritakan dari awal sampai dengan hari ini. Nah itu yang saya tulis adalah apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan gitu. Nggak usah ditambah-tambahin. Nah nanti kalau udah dibaca lagi, itu sedang saya tulis sebetulnya buku, nanti mudah-mudahan bisa jadi buku solo kedua saya atau ketiga mungkin. Itu nanti setelah kita baca, loh ternyata saya lebay sekali ya gitu, sambil ketawa sendiri. Gitu. Ya saya takutnya gitu juga Mbak, lebay. Iya gitu. Iya. Oh tapi ternyata kok saya nulis ini kok kasihan banget ya saya gitu. Misalkan di situ hand mixer saya cuma 1, loyang saya cuma ada 4, padahal pesanan ada 20. Kemana saya harus nyari loyang ini biar cepat? Itu tadinya saya tulis, kok kasihan banget ya saya nulis. Tapi nggak apa-apa lah karena memang itu yang saya alamin gitu. Prosesnya. Ya itu mungkin gitu. Tip dan triknya seperti itu. Nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Apa yang kita alamin itu ditulis saja Mbak Puput. Mbak Puput, bisnisnya apa nih kalau boleh tahu? Saya buka usaha kebab Turki. Jadi namanya Kebab Turki Haji Jamhur. Sekarang bukanya di Pekanbaru, sekarang ada 5 cabang gitu ya. Cuman ya Mbak Rika tuh suka kalau saya rajin ya belajar pakem-pakem membangun pondasi bisnis tuh saya suka gitu ya. Tapi menjadikannya tulisan, kemarin Mbak Rika sudah sempat ngajak Mbak Puput dibuat tulisan gitu ya sama teman-temannya. Agak ragu gitu ya. Aduh nanti sok kepinteran gitu ya Mbak ya. Takut. Takut enggak lah. Pengalaman itu kan juga sudah membuat pinter Mbak Puput. Gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti semangat lagi nih. Mbak Rika makasih banyak loh diajak ke sini. Sama-sama. Iya, sama-sama. Itu Teh Ati. Halo Teh Ati, sudah. Nunggu barusan lihat dulu, takut salah lihat flyernya. Bukunya 85.000, nanti dapatnya yang berwarna ya. Masih bisa pesan nanti ke. Pesan 1 ya saya. Monggo. Iya, Mbak Rika. Iya. Terima kasih. Artinya mungkin ya, jaringan mungkin. Nggak ada artinya nggak muncul. Ya. Yang lain yang mau ditanyakan, Mbak Puput, Masya Allah ya, bisnisnya sudah punya 5 cabang nih, jadi wajib ditulis ya, supaya memang salah satu yang membuat kita tidak percaya diri itu adalah ketika kita mengatakan ya, termasuk saya gitu, aduh, ini orang nanti bacanya gimana, apa terlalu lebay, apa merasa kita itu jadi selalu terlihat tahu gitu ya, tapi sebetulnya memang karena kita berbasis pengalaman tadi, tentu saja tulisan kita itu akan tadi mempunyai lebih kan ya, dibanding dengan teori-teori yang ada. Jadi kalau tadi teori marketing dan sebagainya yang ada di buku ini mungkin bisa didapati, tetapi karena penyampaiannya dari orang yang sudah mengalaminya, praktisi, nah itu akan membedakan. Nah, semangat Mbak Puput ya. Pastinya tadi pengalaman berbisnisnya juga akan berbeda ketika dituangkan dari buku. Jadi semangat tuh. Udah dikasih tips-tipsnya oleh Mbak Kinorika ya. Seperti itu. Barusan Teh Ati udah share screen ya.
kelihatan Teh Ati, mangga mau share screen dulu lagi. Sebentar Umi, ini saya pakai akun pribadi ini. Oh iya. Jaringannya lagi down. Oh, pantesan. Kemana Teh? Biasanya gangguan di sini ya. Iya, Umi. Internetnya ya. Sebentar. Ini udah muncul belum? Ya. Udah muncul ini ya. Ini untuk pemesanan buku dari UMKM ini yang punyanya Mbak Rika. Ini tuh berapa halaman ya, Mi ya? Ini tuh ini udah ada keterangannya nih. 76 ya? Berwarna ya. Nanti berwarna. Oh iya. Itu kapan pre-ordernya udah selesai? Selesai tapi masih mau direvisi? Enggak. Iya. Ditambahin. Iya. Oke, nanti mungkin kita share lagi aja ya, Mi ya, di beberapa media sosial kita. Dan biasanya saya nulis satu ketagihan ya, nulis lagi. Tadi seperti Norika mau menuliskan perjalanannya membangun bisnis. Nah ini juga kadang-kadang kita ragu ya, apakah kita itu sudah ahli atau tadi sudah lebay. Justru yang lebay-lebay itu yang dicari gitu. Kalau kita bikin fiksi kan, pasti mentornya bilang gini, konfliknya sedalam apa gitu. Semakin banyak konflik, itu semakin bagus cerita, dan bahkan bisa panjang cerita itu karena banyak konflik kan, banyak orang-orang yang terlibat di cerita itu dan banyak konflik. Jadi sebetulnya kalau kita sudah punya pengalaman hidup tadi yang penuh lika-liku, sebetulnya kita sudah punya privilege ya, yang Allah kasih bahan nulis itu nggak usah nyari-nyari dari yang lain gitu ya, nggak usah berhayal konfliknya seperti apa, endingnya seperti apa. Kalau kisah true story itu sebetulnya kita sudah tahu konfliknya di mana, puncak konfliknya di mana, nanti kita menemukan hikmahnya di mana. Nah, itu luar biasa. Jadi orang juga ngelihat, oh ini kan kisah nyata ya, bukan lagi hayalan bahwa seseorang tadi yang loyangnya berapa biji bisa berkembang luar biasa bisnisnya. Seperti itu. Makin Norika, semangat. Ya, terima kasih. Ya, barangkali ada lagi yang ditanyakan, yang lainnya, mangga. Dan tadi WhatsApp bisnis juga itu juga bisa loh jadi buku. Pokoknya kalau sudah jadi penulis, semua ide-ide itu yang kita alami itu di keseharian bisa jadi ide dan bisa jadi buku. Bahkan curhat temen bisa jadi buku, ya. Lagu yang kita dengar bisa jadi buku, berita jadi buku, jadi bahan tulisan maksudnya ya. Kalau jadi buku kan bahannya lebih banyak. Tapi kisah-kisah kehidupan kita juga, terutama di sini teman-teman yang punya bisnis, itu yang paling dekat aja bisa kita wariskan ke anak cucu kita kan ya, bahwa orang tuanya dengan segala ketekunannya, dengan segala kegigihannya bisa membangun bisnis. Value itu yang bisa kita turunkan menjadi nilai-nilai keabadian, bisa dibaca oleh anak cucu kita nanti. Amin. Amin. Iya, mungkin masih ada lagi tanggapan dari teman-teman yang lain, atau misalnya mau bertanya juga masih ada kesempatan. Jika tidak ada, mungkin kita langsung saja kepada ini ya, apa namanya? Oh, ini sebelum live semuanya, biasanya kalau di akhir itu suka ada yang izin duluan. Mungkin saya minta kepada yang berkenan untuk menghidupkan kameranya. Kita mau ambil dulu foto ya untuk dokumentasi. Sebentar. Sudah. Oke. Iya. Mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, sesi sharing buku UMKM kali ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Tetapi sebelum berpisah, mungkin ada sedikit penutup dari Mbak Rika yang ingin disampaikan kepada kami semua. Silakan. Terima kasih.
saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman sekali lagi, tim Juragan Artikel yang sudah membantu, mendukung, serta melancarkan proses penulisan buku saya ini sampai dengan terwujudnya, terbitnya buku ini. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Kemudian saya juga berharap Juragan Artikel terus meningkatkan kualitas sebagai tim yang terus berkembang. Mudah-mudahan itu juga teman-teman semua jangan pernah lelah untuk menulis, karena kita punya kesempatan yang sangat besar. Dari menulis itu pikiran kita kok jadi seger gitu ya. Dari menulis itu apa yang menjadi beban itu ternyata bisa luruh, itu yang saya alami. Yang tadinya saya cuma berkutat sedikit cerita, saya pertama nulis itu oleh suami saya diprotes, katanya saya menulis cerita tentang sebuah cerita yang fiksi gitu, kata suami saya. Kamu nulis fiksi, tulis modul kuliah. Tantangan bagi saya untuk bagaimana saya menyatukan otak kiri dan otak kanan saya dalam tulisan, karena menurut saya itu nulis fiksi itu harus menggunakan perasaan. Kalau nulis modul kuliah itu nggak usah pakai perasaan, udah jadi. Tapi kalau nulis fiksi mengungkapkan perasaan itu luar biasa, harus membutuhkan otak kiri dan kanan yang seimbang. Jadi teman-teman yang sudah semakin bertambah usianya ini, mari kita manfaatkan waktu kita dengan menulis. Mudah-mudahan dari menulis kita menjadi semakin sehat pikiran, jiwa, dan raga, dan umur kita menjadi semakin panjang. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung buku saya, Teh Ati, Umi, Mbak Madu, dan teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini, Mbak Kartika, Mbak Rika yang sudah mengedit buku saya, Mbak Nurul yang sudah mendorong saya, Mbak Indah Nurbulan, Mbak Inung, Mbak Ju, kemudian Nuri yang sudah hadir, yang sudah berkenan hadir pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih kepada Mbak Rika yang sudah meluangkan waktunya, juga teman-teman yang lain, terlebih lagi kepada Umi yang sudah memberikan fasilitas kepada kami semua untuk bisa berkarya di tengah pandemi seperti ini. Mudah-mudahan saja sedikit langkah yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, bisa memberi manfaat yang lebih banyak lagi, bukan hanya untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri ya, tetapi juga untuk orang lain. Doa sehat, selamat untuk semuanya, untuk keluarga, semoga masih bisa berkarya dan melanjutkan aktivitas di esok hari. Terima kasih. Mohon maaf juga apabila dalam penyampaiannya pada malam hari ini ada kekurangan, ada kesalahan, baik dari sikap ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Tetap semangat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuri.